lembaga kami, kelompok bermain Wisanggeni, asal mula berdirinya KB Wisanggeni itu berdiri pada tahun 2011. Nah, gedungnya yang kami peroleh dari pemerintah desa lewat dana BNPM. Terus kami mempunyai tahun ini jumlah anak ada 38. Itu terdiri dari 3 rombel. Terus kami mempunyai pendidik 3. Terus kami masuk dulu sebelum pandemi, itu kami masuk 1 minggu 3 kali, yaitu hari Senin, hari Kamis, dan hari Sabtu. Terus untuk kegiatan anak, itu kegiatan anak yaitu pagi, motorik kasar, biasanya kami senam pagi. Terus cuci tangan, sehabis cuci tangan kita toilet training. Sehabis itu kegiatan pembuka. Sehabis kegiatan pembuka yaitu pijakan sebelum main dan kegiatan inti dan dilanjutkan penutup. Itulah kegiatan anak-anak kami di KB Wisanggeni ini. Dan untuk kami tambahkan, untuk selama pandemi ini kita belajarnya lewat daring. Untuk kegiatan daring itu pada hari Senin setiap 1 minggu sekali orang tua datang ke sekolah untuk mengambil tugas. Taman Bacaan Akar Pelangi ini sendiri adalah sebuah taman bacaan yang memiliki koleksi buku dan juga memiliki berbagai macam kegiatan terkait dengan literasi untuk kalangan anak-anak maupun juga dewasa. Adapun kegiatan di Taman Bacaan Akar Pelangi ini meliputi kegiatan membaca atau pinjam meminjam buku, kemudian kami juga melaksanakan kegiatan untuk anak-anak seperti kegiatan belajar, les, kemudian juga kegiatan terkait dengan edukasi seperti di sini contohnya yaitu membuat ikat celup, kemudian membuat berbagai macam olahan makanan tradisional, kemudian permainan sains, dan juga permainan-permainan tradisional yang di situ outputnya kami ingin anak-anak itu tidak hanya bermain dengan handphone atau bermain sesuatu yang kurang mendidik. Di sini kami mewadahi anak-anak tersebut untuk bermain sekaligus belajar di Taman Bacaan Akar Pelangi. Taman Bacaan Akar Pelangi ini berdiri pada tahun 2017, tepatnya pada tanggal 25 Agustus, diprakarsai oleh para pemuda di dusun atau pedukuhan Plono Timur ini sendiri. Dalam kegiatannya, Akar Pelangi ini diikuti oleh anak-anak, mungkin sekarang sekitar 30-40 anak-anak. Kemudian kami juga ada kegiatan untuk remaja dan dewasa. Untuk dewasa sendiri kami juga ada kegiatan setiap hari Jumat, yaitu kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat, yaitu meliputi senam. Kemudian ada juga kegiatan makan makanan sehat, makanan tradisional. Saya mendapat banyak pelajaran dari TBM ini. Saya belajar menari, membuat makanan, dan belajar membatik. Saya senang bisa belajar bersama teman-teman di TBM. Selama kami berkegiatan, antusias anak-anak sangat tinggi, kemudian mereka juga mendapatkan hal-hal yang baru. Kemudian di sini selain juga kita merangsang anak-anak untuk belajar, kita juga mengajak mereka untuk bermain, sehingga harapannya memang anak-anak itu mulai mencintai
membaca, mulai menyukai buku, sehingga akhirnya menghasilkan generasi-generasi yang tidak hanya cerdas tapi juga bisa mengikuti perkembangan zaman. Sini saya belajar di TBM, Taman Baca Masyarakat. Di sini saya belajar membuat puisi, menggambar, dan mengikuti lomba TBM yang ada. Di sini saya lebih ke mengurus kegiatan harian anak-anak. Di sini belajar literasi dan juga berbudaya, karena basic saya adalah budaya. Jadi anak-anak di sini selain membaca atau berlatih tentang kegiatan harian, juga di sini diajari menari tarian khas Kulon Progo, yaitu Lengger Tapeng dan juga Angguk. Dipentaskan di saat ada event-event kecil di area Plono Timur, misalnya di peringatan Hari Ibu kami mengadakan perayaan sedikit ala TBM dengan mengadakan lomba puisi, lomba mewarnai, dan mengadakan pentas kecil-kecilan. Untuk remaja kami juga mengadakan kegiatan menari. Di sini tariannya juga Angguk Putri, kami berlatih di sini. Kapanewon Samigalo yang pada saat ini melaksanakan kegiatan Posyandu, yang mana kegiatan Posyandu dilaksanakan setiap bulannya 1 kali. Adapun kami perkenalkan bahwa desa Pagerarjo ini terdiri dari 20 Posyandu, 20 dusun. Salah satunya adalah dusun Plono Timur yang ada, yaitu Posyandu Melati. Dasar regulasinya Posyandu Melati ini adalah mendapat dari SK dari Bapak Kepala Desa, yaitu nomor 9 tahun 2017. Kemudian jumlah penduduk di wilayah dusun Pedukuhan Plono Timur ini 430 jiwa. Kemudian terdiri dari umur lansia dan juga balita, dan diberikan pada pendidikan anak usia dini. Adapun jumlah kakaknya adalah 143. Ini terdiri dari kakak laki-laki dan kakak perempuan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan di dalam kegiatan Posyandu Melati ini dinamakan adalah Posyandu Melati. Ini dengan kegiatan dengan sistem 5 meja. Kemudian hasil yang pernah dicapai ini bahkan sudah melejit sampai tingkat nasional. Kemarin tahun 2019 ini kita mengikuti partisipasi kegiatan yang diadakan dari tingkat nasional. Alhamdulillah bisa menjuarai, dan juga ini berkat kerjasama dari semua pihak yang ada. Ini untuk kegiatan-kegiatan Posyandu yang ada di Plono Timur ini. Kemudian di setiap penimbangan setelah dari hasil penyuluhan, catatan dan sebagainya, diberikan adanya PMT, pemberian makanan tambahan. Setiap 35 hari sekali, atau kalau istilahnya selapan dino, itu ada kegiatan Germas, yaitu Gerakan Masyarakat Sehat, makan bersama, yaitu hasil bumi dari kita, dari masyarakat Dusun Plono Timur yang non beras, misalnya tiwul, misalnya oyek, misalnya tiwul, misalnya sawut, misalnya nasi jagung,
dan lauknya juga yang tidak pakai digoreng. Pemeriksaan kesehatan dari puskesmas itu juga sering, karena ya puskesmas itu jadwalnya juga tidak hanya di Dusun Plono Timur, itu juga kangsenan setiap kita akan mengadakan 35 hari sekali itu. Dari puskesmas juga rawuh dengan pemeriksaan kadar gula, ada pemeriksaan, ada timbang, tensi timbang, dan lain sebagainya. Seluruh warga sekolah mencoba mengembangkan sekolah ini, bagaimana sekolah ini bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan anak yang ada di rumah masing-masing. Karena sebagian besar anak di sini berasal dari keluarga petani, maka kami pun di sekolah juga mengangkat pertanian menjadi salah satu bagian penting dalam proses pembelajaran di sekolah ini. Jadi secara singkat bisa kami gambarkan, anak-anak ada waktu khusus mereka berkebun di kebun sekolah. Mereka memiliki lahan, lalu mereka bertanggung jawab terhadap lahan itu. Ada kegiatan menanam, berbudidaya, lalu mengelola tanaman, lalu panen, bahkan juga sampai memasak. Ini penting bagi kami, bagaimana anak-anak itu semakin dekat dengan lingkungan sekitarnya, memahami tentang karakter budaya yang ada di lingkungan mereka, yaitu lingkungan pertanian. Dan juga kami mengambil sisi baik dari pertanian sendiri. Ada banyak nilai positif yang apabila kita masuk ke sana, maka anak-anak juga akan mengambil banyak nilai yang ada di dunia pertanian itu sendiri. Jadi nilai tentang kedekatan dengan tanaman, nilai-nilai bekerja keras, nilai-nilai bekerja sama, bergotong royong, lalu nilai mensyukuri segala sesuatu terkait dengan tanaman, yang kemudian akhirnya membantu anak mampu bersyukur atas hidupnya. Jadi ada banyak hal yang bisa dikembangkan di pertanian ini. Itu yang secara singkat bisa kami gambarkan tentang sekolah ini. Di samping sekolah ini juga seperti sekolah yang lain, juga ada pembelajaran di kelas, ada kegiatan-kegiatan lain yang merupakan kekhasan di sekolah ini. Angguk cilik di sini sebenarnya tujuannya pembentukan jangkar ini adalah untuk menanamkan nilai-nilai budaya pada anak-anak sejak dini. Kenapa di sini yang diambil adalah semua personilnya adalah anak-anak, itu karena ingin memperkenalkan bahwa angguk itu merupakan kesenian yang sebenarnya banyak akan pendidikan karakter dan juga nilai-nilai budaya, sehingga harapannya tari angguk ini lebih bisa diterima oleh masyarakat dengan tampilan yang sopan, dengan tampilan yang lebih berbudaya dan menunjukkan nilai-nilai karakter budaya bangsa, terutama daerah istimewa Yogyakarta, khususnya Kulon Progo yang merupakan tari angguk sebagai tarian khas daerah Kulon Progo. Halo, nama saya Evi Okta Fitriana. Umur saya 13 tahun, saya hobinya menari. Saya senang mengikuti latihan tari angguk karena memang saya hobinya menari. Dan kedepannya saya ingin menjadi penari profesional.